وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. Sesungguhnya tema besar yang kita usung sejak bulan puasa ya sampai sekarang ini, yaitu dengan tema dengan tema mencari Tuhan. Ini bukan persoalan saya, bukan persoalan Pak Dik-Dik saja, bukan persoalan Mangim, persoalan seluruh umat manusia. Saya katakan dengan sesungguhnya, baik yang percaya adanya Tuhan ataupun yang tidak percaya adanya Tuhan, baik orang yang beragama maupun ateis, nanti di penghujungnya pasti dari sisi psikologis tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah usia 40, 50, 60, 70, pasti akan bertanya dalam dirinya, what next? Lalu apa setelah itu? Ya, semua orang kalau sudah memikirkan kematian, tidak ada kecualian, bulu romanya meremang-remang semuanya. Betul nggak? Mulai mikir. Nah itu, jadi saya kira mudah-mudahan saja kajian mencari Tuhan ini memberikan peluang, kesempatan kita kepada kita semuanya. Jangan sampai di detik terakhir ketika kita menghembuskan nyawa, baru kita bertanya, baru kita memanggil Tuhan. Jangan seperti Raja Firaun yang sudah tenggelam di tengah lautan, baru qala amantu birabbi Musa wa Harun. Aku percaya dengan Tuhan Musa dan Tuhannya Harun. Terlambat. Aula yushikanallah an yab'atha 'alaikum iqaban thumma tad'unahu fala yustajab lahu. Kalau sudah hampir saatnya Tuhan menurunkan siksaan kepada kamu, thumma tad'una, lalu baru kamu memanggil Allah, fala yustajab lahu, tidak akan disahuti. Selesai, udah habis, sudah finish waktunya. Mumpung Undi masih hidup, mumpung lagi di tengah hutan, kita hakikatnya semua mencari Tuhan. Ya, sebagaimanapun dengan akal sehat saja. Karena kita, ya nggak usah jauh lah. Kita yang berpuasa di sini, iya kan? Tiap hari bisa makan, ada nasi, ada gesek, ada ikan asin, ada sambal. Masa nggak bertanya, siapa yang mendatangkan makanan ini? Iya kan? Siapa orang yang berbaik budi itu? Siapa sang dermawan yang menyumbangkan hartanya untuk ini? Kan tidak gratis semuanya itu. Listrik juga nyala dengan bensin kan? Pakai bensin nggak? Iya. Masang kabel tenaga orang nggak? Termasuk kalau kita hitung ini dengan cost produk suatu pabrik atau pemerintahan lah, saya kira miliar kok. 40 hari kan orang tuh pegang miliar Pak. Ya kan? Siapa itu? Masa nggak bertanya? Jadi dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan selama kita hidup sendiri, ya terlalu kalau nggak bertanya, manil munah, siapa yang memberi kenikmatan ini? Anak saya saja kondangan ke rumah orang lain, dihormati, dikasih. Kebetulan tuan rumahnya nggak ada halangan sehingga nggak bisa hadir. Anak saya kecil aja nanya, "Bah, mana tuan rumahnya?" Dia dikasih makan enak, dikasih kamar pakai AC, tapi tuan rumahnya nggak ada. Bertanya kok. Nah selama ini kamu bertanya nggak? Mana tuan rumah alam semesta ini? Nah, jadi itu kan satu hal yang perlu kita ini. Nah lalu kemana kita mencarinya? Jangan salah cari lagi. Ada orang mencari Tuhan ke hutan, ke gunung, ke lautan, nah pesawat yang gak ketemu. Begitu meninggal di Panglo, atau bahasa Indonesianya apa, di Panglo. Siapa yang tahu? Di Panglo bahasa Indonesianya apa?
Cuma dipersalahkan gitu. Susah lah, dibanglo lah gitu. Lu salah nyari, masa nyari aku ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Itu tetanggamu yang sakit, nggak punya obat. Kalau kamu mau datang bawa obat, sudah ketemu sejak dulu. Itu teman kamu yang meninggal dunia. Iya. Kenapa tidak kamu antar ke kuburan? Kena COVID, nggak ada urusan. Ya ini kan sudah sekarang COVID mah. Itu artinya kita dekat dengan orang-orang yang menderita, kita banyak membantu orang yang menderita, yang susah, yang kita bantu. Malah justru kita akan lebih mempercepat kita berkenalan dengan dan mengenal Tuhan. Nah itulah makanya sini ada beberapa petunjuk apa yang dikatakan Tuhan kepada hambanya, poin ke-61 sampai ke-70. Sudah poin 60, kita sekarang 61 dan selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan dan pendalaman untuk kita semuanya. 61. Apa yang dikatakan Tuhan pada hambanya? Ya abdu idza ra'aitani, wahai hambaku, apabila engkau telah melihat aku. Wahai hambaku, ketika engkau sudah melihat aku. Fahdim autaraka, musnahkanlah segala pamrihmu. Hapus semuanya. Maksud dan tujuan hatimu itu. Nggak ada pamrih. Pamrih itu kalau bahasa sini namanya, bahasa Tremayo, udang di balik batu. Ada tujuannya. Kita berbaik-baik pada seseorang, tujuannya apa ya? Supaya bisa disuruh. Ya kan begitu. Nah, kita juga sama. Mungkin sayang sama anak. Ada tujuannya. Barangkali nanti kita udah tua, bisa gantian ngurusin saya. Kalau sudah kenal Allah, nggak ada lagi pamrih. Hancurkan seluruh pamrihmu. Jadi pamrih kamu itu selain kepada Allah. Ketika engkau berbuat baik kepada siapapun, jangan ada harapan pamrih.